Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Fibriani. NIM saya 811114181133, mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Dan sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi yang saya buat untuk kepentingan UTS. Nah, sini saya akan memulai dari judul, yaitu saya mengambil judul penerapan konsekuensi hukum bagi ahli waris yang berbuat curang dalam pembagian hukum waris perdata di Kota Tegal. Nah, kemudian ada dua rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama yaitu apa yang menjadi sebab atau faktor dari ahli waris tersebut berbuat curang dalam pembagian waris, dan yang kedua itu adalah bagaimana penerapan konsekuensi hukum bagi ahli waris yang berbuat curang dalam pembagian waris perdata tersebut. Kenapa saya mengambil rumusan masalah ini adalah karena yang pertama saya ingin mengungkap atau mengerti terlebih dahulu apa sebab atau faktor yang membuat ahli waris tersebut berbuat curang dalam pembagian waris kali ini. Dan yang kedua itu saya ingin melihat bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat mengenai penerapan konsekuensi hukum yang diterapkan kepada ahli waris yang berbuat curang dalam pembagian hukum waris perdata tersebut. Karena di sini teorinya adalah dalam hukum perdata seharusnya pembagian waris yang jatuh kepada golongan pertama dibagi secara adil. Artinya semua ahli waris mendapatkan bagian dan jumlah haknya yang sama, tidak dibedakan sama sekali. Dan di sini saya akan mengungkap sedikit latar belakang yang saya ambil, yaitu yang pertama bahwa di Indonesia itu menganut 3 sistem pewarisan, yaitu adat, Islam, dan perdata. Nah, kebetulan di sini saya mengungkap yang perdata karena orang tersebut atau narasumber tersebut atau ahli waris tersebut tunduk pada hukum perdata dalam sistem pembagian warisnya. Kemudian dalam hukum perdata ini hanya akan ada pewarisan apabila ada kematian, sebagaimana diungkap atau tercantum di dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Nah, kemudian ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk adanya pewarisan. Yang pertama harus adanya pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Yang kedua ada ahli waris, yaitu orang yang ditinggalkan. Dan yang ketiga itu harus ada harta kekayaan. Nah, kemudian hukum waris ini disimpulkan adalah seperangkat hukum yang mengatur pengalian hak dari si pewaris atau yang si meninggal kepada ahli waris atau orang yang ditinggalkan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan, yaitu tentunya untuk mengerti, mengungkap, menjelaskan, menganalisis, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab ahli waris berbuat curang, dan yang kedua untuk mengerti bagaimana sih penerapan dari konsekuensi hukum yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Apakah dia harus mengembalikan atau bagaimana? Apa itu benar-benar diterapkan atau justru hukum itu tidak bekerja sama sekali? Itu yang ingin saya ungkap. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini dalam penelitian yang akan dilakukan ini ahli waris tersebut itu termasuk pada golongan 1 seperti yang tadi saya sudah ungkapkan di awal. Nah, dalam golongan 1 ini diatur dalam pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana yang termasuk pada golongan 1 itu adalah duda atau janda beserta anak keturunannya. Dan dalam kasus ini ahli waris tersebut merupakan anak sah atau sama-sama anak sah dari si pewaris. Jadi tidak ada perbedaan dalam pembagian ahli waris yang mana mereka sama-sama masuk dalam golongan 1, yaitu sama-sama anak perkawinan yang sah. Kemudian di sini saya akan mengungkapkan juga mengenai landasan konseptual, yaitu di sini saya akan menekankan seperti yang saya sudah ungkap di awal, yaitu pada penerapan konsekuensinya. Jadi lebih kepada bagaimana sih hukum itu benar-benar bekerja pada masyarakat atau tidak, atau malah justru tidak bekerja sama sekali. Nah, kemudian di sini saya juga mengungkap bahwa ada indikasi kecurangan dari ahli waris tersebut. Nah, saya mendapatkan kasus ini benar-benar real dan
ada di sekitar lingkungan sekitar rumah saya, dan saya juga pernah sedikit berbincang dengan salah satu dari ahli waris tersebut mengenai bagaimana sih kronologi dari kejadian ini. Namun memang saya belum mengungkap sepenuhnya mengenai informasi tersebut karena ahli waris belum mau memberitahu secara lengkap bagaimana, secara rinci kronologi dari pembagian ahli waris yang curang tersebut. Nah, kemudian metode penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, jenis penelitian yang akan saya lakukan itu penelitian empiris, karena di sini saya melihat keadaan secara langsung dalam masyarakat, di mana peneliti itu akan terjun ke dalam masyarakat untuk mencari data. Dan kemudian saya juga menggunakan pendekatan kualitatif yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa pendekatan kualitatif ini digunakan juga dalam jenis penelitian empiris, yaitu di mana peneliti secara langsung mencari data atau informasi dari narasumber dengan terjun ke lapangan secara langsung. Artinya data yang diperoleh di penelitian empiris ini benar-benar real dari anggota masyarakat secara langsung, yaitu dengan melihat kenyataan hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.